Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Berjumpa kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke berita yang pertama pemirsa, pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara direncanakan dimulai pada Juli 2024 mendatang. Proses pemindahan ASN terseleksi akan dimulai saat gedung hunian ASN telah rampung. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Jaka Santos memastikan kepindahan ASN ke IKN akan dimulai pada Juli 2024 mendatang. Pemindahan menunggu hunian ASN telah rampung dibangun. Proses pemindahan tidak bisa terburu-buru, melainkan harus dengan persiapan matang dan bertahap. Sampai dengan awal tahun ini, perkembangan pembangunan IKN cukup signifikan dengan pembangunan gedung kantor presiden telah mencapai 72% dan bangunan pemerintahan dan fasilitas lainnya telah mencapai 58%. Bangunan dan fasilitas pemerintah tersebut meliputi bangunan kawasan blok kantor kementerian dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Percepatan pembangunan IKN yang terstruktur dan terencana ditujukan untuk mendukung visi IKN sebagai kota layak huni pada Agustus 2024 seiring dengan migrasi ASN ke IKN. Progres pembangunan yang signifikan menjadi bentuk bukti komitmen pemerintah mewujudkan pembangunan ibu kota negara baru Indonesia yang mengusung konsep kota pintar dan ramah lingkungan. Otorita Ibu Kota Negara Nusantara telah menyiapkan skema untuk melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Ahmad Jaka Santos mengatakan persiapan dilakukan mulai dari survei hingga kesiapan kendaraan listrik. Pembangunan kawasan istana di Ibu Kota Nusantara kian dikebut. Pasalnya, sesuai yang ditargetkan pada 17 Agustus 2024 mendatang, Presiden Joko Widodo akan melaksanakan upacara HUT Republik Indonesia di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Ahmad Jaka Santos mengungkapkan, Panitia Nasional Hari Ulang Tahun dan Kementerian Lembaga terkait telah menyiapkan skema HUT ke-79 RI diantaranya telah melakukan rapat koordinasi, survei kesiapan lokasi hingga memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk penggunaan kendaraan listrik selama di area kawasan inti pusat pemerintahan. Pihaknya menyebut mobilitas seluruh peserta upacara tamu undangan sepenuhnya akan menggunakan kendaraan listrik dan bus listrik lainnya. Baik nanti peserta yang berada di dalam wilayah untuk mencapai tempat upacara maupun yang berasal dari Balikpapan ataupun Samarinda di hari H-nya. Nah itu kita karena ingin memastikan bahwa di wilayah KIPP itu kan limited ya, hanya kendaraan yang berbasis EV yang boleh masuk. Jadi nanti ada semacam transit point bagi kendaraan-kendaraan yang berbasis fosil dari luar KIPP untuk masuk. Transit terlebih dahulu, baru nanti diantar ke dalam dengan bus EV ataupun kendaraan EV lainnya. Lebih lanjut, Jaka menambahkan Panitia Nasional juga telah mengantisipasi kemudahan akses masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan bagi warga sekitar IKN yang ingin menyaksikan langsung upacara peringatan HUT ke-79 RI di luar area Istana Presiden, termasuk menggelar kegiatan menarik lainnya pasca upacara. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali meluncurkan apresiasi kreasi Indonesia 2024. Kembalinya AKI 2024 merupakan program prioritas Kemenparekraf untuk menciptakan lapangan kerja baru dan diharapkan dapat membangkitkan ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara resmi meluncurkan program Apresiasi Kreasi Indonesia tahun 2024. Apresiasi Kreasi Indonesia adalah program pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan pameran kepada seluruh pelaku ekonomi kreatif dari subsektor unggulan seperti kuliner, kriya, fashion, aplikasi atau game, film, dan musik. Program yang kembali hadir di tahun 2024 ini merupakan upaya Kemenparekraf dalam menyediakan peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan kapasitas produk dan memperkenalkan karyanya melalui pameran yang akan menjadi puncak acara AKI 2024. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf M. Nail El Hilman mengatakan, pada tahun ini AKI hadir dengan target jumlah pendaftar hingga 10.000 orang yang nantinya akan dikurasi dan dipilih sekitar 360 pelaku ekonomi kreatif yang tersebar di 12 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Ia juga menambahkan AKI 2024 siap menjadi wadah bagi pelaku ekonomi kreatif untuk masuk ke dalam ekosistem, membangun jejaring dan database, serta ajang publikasi dan promosi, serta memperluas pasar bagi jenama lokal di pasar global. Sebetulnya ini adalah program yang dari awal memang didesain untuk menaikkan kelas para teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang levelnya UMKM, Mas. Jadi program ini seperti arahan Mas Menteri sebelumnya memang harus jelas dari pendaftaran, kurasi, kemudian juga pendampingan dalam bentuk bootcamp, dan ada pamerannya terakhir, Mas, pameran. Dan ini dalam pameran ini terutama menjadi ajang validasi buat teman-teman ini dalam memasarkan produk-produknya ke masyarakat luas. Kementerian Agama memperpanjang masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji bagi jemaah reguler tahap 1 hingga 23 Februari mendatang. Perpanjangan masa pelunasan biaya haji dilakukan untuk memberi kesempatan kepada jemaah yang telah memenuhi syarat kesehatan tetapi belum melakukan pelunasan. Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji jemaah reguler hingga 23 Februari 2024. Pada awalnya masa pelunasan tahap 1 biaya perjalanan ibadah haji 1445 Hijriah telah dibuka sejak 10 Januari 2024 dan akan ditutup pada tanggal 12 Februari 2024. Perpanjangan masa pelunasan biaya haji dilakukan setelah melihat progres pelunasan pada Senin 12 Februari 2024, yakni sebanyak 202.153 jemaah yang sudah memenuhi syarat istihaah kesehatan dan melunasi biaya haji, yang berarti ada 13.388 jemaah yang sudah memenuhi syarat istihaah kesehatan tapi belum melakukan pelunasan biaya haji. Sementara itu, kuota haji Indonesia pada tahun 2024 ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga jumlahnya menjadi 241.000 jemaah. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Tahap 2 yang awalnya dibuka pada tanggal 5 hingga 26 Maret 2024 disesuaikan menjadi tanggal 13 hingga 26 Maret 2024. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.